Shalom. Ya, sungguh bersyukur kalau setiap kita boleh baik-baik saja di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah toxic relationship. Nanti kita akan melihat lebih jauh toxic itu apa, tapi mayoritas kita di ruangan ini saya percaya kita ngerti bahwa toxic relationship adalah satu relasi yang merusak, satu relasi yang beracun, yang poison gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nas yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33, demikianlah berita firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini sudah sering kita dengar, saya akan bacakan versinya terjemahan sederhana Indonesia. Pergaulan yang buruk menularkan pengaruh buruk. Lihat ya, jadi bukan hanya merusak kebiasaan yang baik, dia bukan hanya membawa kita pada posisi netral, restart, tetapi dia juga menggiring kita kepada posisi sebaliknya, ekstrim sebaliknya, menularkan pengaruh buruk. Lalu saya akan bacakan 2 Korintus 6 ayatnya yang 11 sampai 18. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah berita firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita itu bertebaran banyak sekali informasi, dari yang mungkin jarang diketahui orang sampai yang viral, tapi biasanya yang muncul di homepage kita, media sosial kita ya, FYI itu kan yang viral. Bapak Ibu Saudara pernah ketemu berita ini enggak? Kronologi istri di Kuningan ajak selingkuhan bunuh suami saat tidur. Ini beritanya 28 Mei 2024, baru gitu. Lalu yang satu lagi diduga karena selingkuh suami tega bunuh istri. Ini 5 Februari 2024. Lumayan 3-4 bulan yang lalu tapi masih tahun ini, masih baru. Atau yang ini dasar hukum PN Jakpus izinkan nikah beda agama pasangan Islam Katolik. Nah, Pengadilan Negeri sahkan ini Juni 2023. Ada yang pernah lihat berita-berita ini? Oh enggak pernah. Seperti biasa, oh ada satu. Pak David Lisan. Lainnya seperti biasa hobinya baca Alkitab dan berdoa ya. Cuma aku kan enggak suka baca berita. Ya baguslah, masih terjaga. Box Barnabas sukses. Nah Bapak Ibu Saudara, berita seperti ini atau yang mirip dengan ini deh. Yang mirip dengan ini kita sering temukan. Yang ngomongin relasi manusia, enggak harus suami istri, tetapi di sana kita bisa lihat relasi yang rusak, orang tua dengan anak, suami istri cekcok,
mungkin teman yang berantem. Satu relasi yang kita tahu ini relasinya toksik. Atau ketika kita lihat pernikahan beda agama, bukan hanya di luar negeri sudah disahkan, di Indonesia pun mulai warna itu kental gitu, ujung-ujungnya kayaknya juga bakal goal nih atau sudah goal. Nah Bapak Ibu Saudara, relasi pasangan beda agama ini salah satu penyebab, saya katakan salah satu penyebab biasanya ada pertikaian. Nah sebelum ngomongin lebih jauh, ngomongin toksik, kita akan coba lihat secara cepat, secara overview, toksik itu apa sih? Tentu kalau kita buka Alkitab kita, buka Bible kita nggak akan pernah bisa nemuin kata toksik di sana. Ini satu istilah yang baru viral akhir-akhir ini. Atau kalau Bapak Ibu tumbuh besar, seumuran dengan saya, waktu saya remaja itu ada Britney Spears, itu lagu yang viralnya toksik gitu kan. Nah di situ ada lirik lagunya yang gambarin seperti apa relasi yang toksik. Tapi hari ini kita akan belajar melihat bahwa Paulus ngomong ke jemaat Korintus, iman itu harusnya itu terimplementasi. Iman itu terwujud nyata dalam hubungan. Jadi iman itu bukan hanya soal vertikal kita bersama dengan Tuhan Bapa di surga, tetapi itu harus terwujud nyata, terlihat ketika kita berelasi secara horizontal dengan keluarga jemaat Tuhan. Entah kita di rumah, di kampus, di kantor, di masyarakat, di gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ketika kita ngomongin toksik. Penjelasan yang saya ambil anggaplah untuk memudahkan kita lihat akan definisi kasih. Kenapa bagi saya toxic is not love. Kasih yang murni, yang apa yang tertulis di Alkitab adalah kasih yang harusnya kasih yang diteruskan. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, maka diomong kasih itu sabar. Jadi kalau ngomongin toksik, pasti kasihnya toksik. Relasi yang toksik itu relasi yang enggak sabaran. Kasih itu murah hati, toksik enggak murah hati. Kasih itu enggak cemburu, toksik pasti cemburuan. Tanya ke anak-anak pemuda yang lagi pacaran. Ketika ngomongin dia sebut pacarku nih toksik, pasti salah satu gambaran yang muncul adalah pacarku ini suka ngelarang ini dan itu, posesif. Cemburuan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Toksik, tentu dia fokusnya pada diri sendiri. Untuk kepentingannya. Untuk popularitasnya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Relasi yang toksik itu pasti relasi yang tidak sopan. Mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ketika ngomongin relasi kaum muda anggaplah yang belum menikah lalu jatuh dalam dosa seksual free sex, tentu kita ngomong itu bukan kasih, itu adalah toksik. Karena kalau engkau mengasihi, engkau akan menjaganya. Kasih, kekudusan, kita sudah sering belajar bahwa kudus adalah sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang dianggap spesial. Jadi ketika kita mengasihi seorang maka kita sedang menguduskan dia, kita sedang memisahkan dia dari yang lain. Untuk apa? Bukan untuk saya, baliknya lagi. Toksik, pemarah, ketika ngomongin kasih itu tidak pemarah. Toksik menyimpan kesalahan orang ketika kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Dan itu akan diteruskan sampai ke bawah. Dari sini kita bisa lihat komparasi yang sangat jelas sesungguhnya mana relasi kasih, mana relasi yang toksik. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendapatkan gambaran cepat tentang apa itu toksik, mari kita lihat lebih dalam konteks perikop yang kita baca jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat jemaat Korintus punya satu konteks. Dalam pandangan Allah melalui penulis Paulus, umat manusia itu nampaknya digolongkan dalam dua golongan, dua kelompok. Mereka yang ada di dalam Kristus dan mereka yang tidak ada atau belum ada di dalam Kristus. Kita bisa temukan itu di banyak tulisan Paulus dan di Korintus ini kita bisa lihat problem itu kembali muncul. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menganggap jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka begitu mudahnya melupakan ajaran-ajaran yang sudah diberitakan oleh Paulus sebelumnya. Dan akhirnya ajaran yang diberikan oleh Paulus itu bercampur dengan ajaran yang mereka dengar dalam keseharian. Atau mereka justru kembali jatuh dalam praktek agama lama.
Terdapat sinkretisme, percampuran kepercayaan. Di satu sisi mereka beriman kepada Yesus Kristus, tetapi mereka mempraktekkan penyembahan kepada Belial, kepada setan, kepada iblis, seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya, dan mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Karena memang daily life mereka, keseharian mereka, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka melakukan itu. Jadi ketika mereka kembali kepada praktek-praktek seperti itu it's okay, seolah-olah. Maka Paulus menasihati jemaat Korintus agar putuskan praktek penyembahan lamamu itu, yang menyebabkan kedurhakaan, menyebabkan kegelapan. Hidupmu harus dijaga kudus. Persekutuanmu dengan sesama itu adalah kudus, karena engkau dan sesamamu adalah bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, konteksnya kenapa kok bisa seperti itu? Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, latar belakang kota Korintus memang memungkinkan mempunyai banyak problem yang muncul. Kota Korintus kita mungkin pernah dengar adalah kota pelabuhan yang sangat aktif, sangat hidup dalam dunia perdagangan. Sehingga banyak orang berkumpul di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Wajarlah ketika yang single pergi ke pasar untuk beli cabai, beli tomat, beli wortel, bertemu dengan pembeli lain yang berasal dari bangsa yang lain. Dari lirik-lirikan, ketika ambil wortel tangannya nggak sengaja senggolan, lalu kesetrum, ya kan? Mau bayar ternyata uangnya kurang 1.000, dibayarin sama yang sebelahnya 1.000, lalu kenalan, tukeran nomor WA, pacaran, kawin mengawin. Tapi kan ini membawa budaya yang berbeda. Membawa cara hidup yang berbeda, membawa ilah-ilah yang berbeda. Dan hal yang lumrah terjadi seperti itu, akhirnya pengaruhnya apa? Kota ini menjadi satu kota yang penuh dengan beragam dewa-dewi. Kota yang menjadi kota yang penyembah berhala sana dan sini. Kota Korintus adalah kota pertemuan, otomatis Korintus menjadi sarang berbagai macam manusia dan agama. Ada agama asli Yunani, ada agama asing, ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika ini semua campur menjadi satu warna di satu kota Korintus. Di balik kemegahan kota Korintus yang maju itu ada kebobrokan demi kebobrokan. Bapak Ibu Saudara, ini yang diingatkan oleh Paulus. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang menyembah Belial, ya Belial itu. Tentu tidak. Kita bahkan nggak ngerti itu wujudnya kayak apa. Kalau mau beli patungnya beli di mana, kita nggak ngerti informasi itu. Tapi kalau saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka toko, mayoritas masyarakat di Makassar itu bukan kerja kantoran tapi buka toko, ada yang pasang ini enggak? Yang warna emas itu. Hello Kitty. Campur-mencampur. Pernah saya beli di satu toko, di toko itu dia pasang patung-patung di belakangnya gitu kan. Tapi patungnya komplit Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus, ada Bunda Maria. Ada siapa? Komplit. Nama agama. Saya tanya, Su, itu komplit sekali patungnya. Oh iya, gitu. Biar manjur. Jadi powernya kalau cuma satu ini kurang laris. Di double kurang, terus tambah terus. Biar manjur. Lihat, sinkretisme bukan? Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke rumah duka, anggaplah ada pihak keluarga kita yang meninggal lalu kita kehilangan kumpul. Masih enggak? Ketika mau tutup peti, semuanya lihat keluar, jangan ada yang tengok peti. Ya kan? Kalau ada anak kecil masih tengok peti, diomelin, ayo lihat luar. Ketika dari rumah duka ke pemakaman, enggak langsung, tapi putar lewat sini, lewat situ, lewat rumah. Bapak Ibu Saudara, sinkretisme bukan? Kepercayaan apa yang kita bawa ketika kita melakukan hal-hal seperti itu? Di satu sisi yes, itu tradisi keluarga, tapi di satu sisi bagaimana dengan hati kita yang melakukan hal itu?
Adakah kita juga ternyata terusik untuk juga percaya dengan mitos-mitos seperti itu? Dan ini yang terjadi di jemaat Korintus. Prakteknya, ritualnya itu bahkan gak cuman Kristen. Tetapi yang dilakukan pun ada yang gak Kristen, Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku, inilah teguran yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Makanya Paulus ngomong, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini adalah Bapak Ibu Saudara, ayat ini enggak langsung serta-merta ngomongin soal suami istri. Karena biasa ayat ini diberikan kepada pemuda-pemuda ketika lagi cari jodoh, ngomong jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kristen carilah Kristen, benar ya? Atau Bapak Ibu remaja, Bapak Ibu Saudara pernah remaja dan pemuda kan? Di sini saya lihat sih mayoritas senior, tapi kan pasti pernah remaja pemuda. Atau ada yang ceprot langsung 40, 50. Enggak dong. Ketika pernah remaja pemuda pernah dengar ayat ini dong. Dan kita kan juga mengamini, saya juga mengamini kok. Tetapi kalau kita lihat konteks perikop yang kita baca, enggak langsung nembak ke pasangan suami istri saja. Tapi ini ngomongin cara hidup bermasyarakat yang umum. Segala usia tadi dulu, karena konteks kota Korintus. Apapun profesi kita, seringkali kita ini tercampur. Ketika berelasi dan itu mempengaruhi iman kita. Makanya saya tadi katakan, kita yang di dunia kerja, kita pun bisa melakukan praktek-praktek yang di luar kebenaran iman Kristen. Kita yang di dunia kampus, kita bisa melakukan praktek-praktek yang di luar iman Kristen. Kita yang bermasyarakat, atau jangan-jangan kita yang bergereja, adakah keputusan-keputusan kita itu ternyata ada yang bercampur dengan kebenaran iman Kristen yang kita pegang. Nah salah satunya akhirnya adalah kehidupan kita dalam pernikahan. Karena itu jelas itu skup paling kecil. Skup yang kita jalani dari keseharian dari pagi sampai malam hari. Bapak Ibu Saudara, kata seimbang ini bukan soal seimbang secara ekonomi. Walaupun tentu mencari pasangan seimbang secara ekonomi is good, lebih baik, itu better. Seimbang secara status sosial, cari pasangan makin sama, adaptasi enggak terlalu banyak, jauh lebih baik. Seimbang soal pendidikan, ngomongin pasangan, pendidikan tidak terlalu jomplang, itu juga lebih baik dalam komunikasi. Tetapi ini bukan soal itu saja. Tapi yang dimaksudkan Paulus adalah soal seiman. Isunya adalah beda keyakinan yang tadi kita lihat terjadi di jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara tahu kan artinya beda keyakinan? Yang satu yakin nikah, yang satu yakin gak nikah gitu. Bukan soal itu, tapi keyakinan yang Tuhannya beda gitu. Saya menyembah Tuhan Yesus, pasangan saya tidak menyembah Tuhan Yesus, dan itu pasti problem. Apakah itu masih relate dengan zaman sekarang? Masih. Anak pemuda saya di GKK Banda, beberapa itu punya pacar Katolik. Kalau nemuin yang punya pacar Muslim kayaknya enggak sih, saya enggak ketemu. Kalau ketemu yang punya pacar Buddha konteks Makassar harusnya masih memungkinkan, tapi kayaknya juga masih jarang. Mereka masih firm dengan Kristen, tapi ketika dengan Katolik, toleransi itu jadi banyak. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah menikah, siapa sudah menikah? Ini enggak ada yang datang pasangan kah? Atau malu mengakui, ada yang malu mengakui pasangannya di kanan kirinya, cubit aja itu kan. Kristen sama Kristen aja, berantem enggak? Kristen sama Kristen aja, penyesuaian itu berat enggak? Jangan bilang enggak lah, saya aja ngalami kok. Saya nikah berapa tahun ya? 8, hampir 6 tahun. Bulan depan 6 tahun. Kemarin malam saya anniversary tunangan, iya 22 November saya di Makassar tunangan, 22 Juni. 7 Juli saya merit, ya 7 Juli depan saya 6 tahun. Itu aja sampai hari ini masih ada cekcoknya kok, masih ada penyesuaiannya kok. Loh sama-sama Kristen loh. Saya tambahin, sama-sama hamba Tuhan loh. Bapak Ibu saya yakin berapa tahun nikah? 5, 10, 20, 40? Penyesuaian masih ada dong. Iya kan? GKKA Panakukang, ini kan Kristen semua toh. Atau banyak yang belum Kristen, banyak yang bukan Kristen. Kan harusnya Kristen semua dong, gitu kan. Kalau pelayanan, nanti musik nih.
Masih ada cekcoknya enggak? Atau langsung sehati langsung dari awal sampai akhir gitu? Enggak dong. Majelisnya ketika rapat, jalannya rapat, dalamnya rapat. Boksu Rabas kan sering bocorin saya, enggak, saya bercanda. Dalamnya rapat tuh cekcok dong. Iyalah orang saya di GKK Makassar aja cekcok kok gitu loh. Saya dengan sama-sama hamba Tuhan, saya cekcok. Loh kan manusia berdosa kan. Sama-sama Kristen loh. Sekarang bayangin kalau yang sama-sama manusia berdosa, ini Tuhannya beda. Kacau enggak? Dalam pernikahan yang tadi tuh loh, sama-sama Kristen aja tuh loh. Ada problem kan? Ini belum ngomongin problem mertua loh ya. Ini bukan berarti mertua saya, enggak, mertua saya baik. Cuman kan saya sering lihat TV katanya mertua tuh enggak gampang sama menantu. Kalau sama-sama Kristen aja enggak gampang, apalagi kalau bukan Kristen. Tambah repot lagi toh. Saudaraku, ini sebenarnya penjelasan yang kita aja ngerti. Enggak perlu usah ngomongin buka Alkitab, mau dengerin seminar motivasi gitu, standar gitu aja kita ngerti. Bahwa beda keyakinan itu problem akan muncul. Kalau sampai ada yang ngomong, oh saya ini bisa menikah, agama saya dengan pasangan saya beda, tapi problem nggak banyak. Saya bilang, pasti engkau nggak militan. Kalau dua manusia ini bersatu, atau ngomongin jemaat bersatu dalam satu forum rapat, satu forum pelayanan. Kalau mereka militan dengan Tuhan yang mereka puja, yang mereka sembah, keyakinan-keyakinan kebenarannya mereka pegang dengan teguh, pasti masalah. 100% pasti masalah. Sama-sama Kristen, beda denominasi aja nggak mudah kok. Kau menikah yang satu penganut bahasa roh, yang satunya enggak, gimana? Yang satunya penganut minyak urapan, yang satunya enggak, gimana? Bapak Ibu Saudara, problem. Nah, kita perlu melihat kenapa perintah jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang ini bisa muncul, kenapa? Nah saudaraku, kalau kita lihat jelas mundur jauh ke kejadian, pada kisah penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kita bisa melihat bahwa memang mereka ini pasangan yang seimbang. Sama-sama ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah dikatakan imago Dei. Lalu di perjanjian lama kita bisa melihat bagaimana nilai ini dijaga. Bapa beriman itu menjaga bahwa pasangan anak-anaknya adalah orang yang mengenal Tuhan Yahweh. Dan di perjanjian baru Paulus menegaskannya kembali berkali-kali. Kenapa ini terus menjadi isu yang penting? Bapak Ibu Saudara pernah datang ke pemberkatan pernikahan? Atau lebih suka datang ke pesta pernikahannya saja? Seringkali kalimat yang diucapkan adalah, jadikan Kristus sebagai kepala keluarga yang sejati. Pertanyaan saya, kalau agamanya berbeda, kalau satu percaya Kristus satunya tidak, bagaimana bisa menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga? Yang satu doa dengar Yesus ngomong kurangi jam kerja, kasih jatah waktu buat keluarga. Ada Tuhan yang cukupkan kebutuhan, ada Tuhan yang menjamin hidup. Ada amin, amin, maka hidup tenang. Tapi yang satu kan gak doa sama Yesus. Jadi ya konsepnya adalah untuk menjamin kesejahteraan keluarga tambah jam kerja, cari duit lebih banyak, jaminan hidup terletak di diri sendiri, baru tenang. Masalah enggak Bapak Ibu Saudara? Masalah, karena Tuhannya beda. Yang satu ke gerejanya Minggu, yang satu ke gerejanya Sabtu, masalah? Masalah. Yang satu cerai boleh nikah lagi, yang satu cerai enggak boleh nikah lagi. Masalah enggak? Masalah. Saudaraku, masalah demi masalah itu sebenarnya dengan mudahnya kita akan mengerti, yes, problem. Saudaraku, aplikasinya apa? Ketika kita bisa ngerti bahwa Tuhan itu tidak menginginkan kalau kita itu punya satu relasi yang toksik. Tim Keller, ya tahu aja ini ya. Jadi kalau saya khotbah di sini dipesenin sama Boksu Barnabas, Boksu Yunias, pokoknya harus ada Tim Keller kan gitu kan. Jadi yang susah bukan gali eksegesinya, tapi di tema ini Tim Keller ngomong apa gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tim Keller pernah ngomong soal relasi yang toksik, gitu kan? Seperti itu. It should go without saying, but you should not stay in a truly abusive marriage, gitu kan?
Yang artinya adalah khotbah akan selesai sebentar lagi, harap sabar dan duduk tenang gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, Keller ngomong ya nggak perlu diomong lagi lah gitu loh. Tapi yang jelas adalah kau itu nggak boleh terus-terusan berada di dalam satu pernikahan yang merusak gitu loh. Satu pernikahan yang abusive, satu pernikahan yang toksik gitu. Tetapi pada saat yang sama jika Anda mengharapkan marriage for happiness, mengharapkan kau menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, you will be bitterly disappointed. Engkau itu akan pahit, engkau akan kecewa. Maksudnya Keller mau ngomong apa? Pernikahan yang rusak itu kita nggak boleh berdiam diri di sana. Pernikahan yang rusak harus dibereskan, dibawa kepada Kristus. Kita harus keluar untuk mencari pertolongan. Jangan berdiam diri di sana. Dan ini sesuai dengan apa yang diomong oleh Paulus. Saya balik ke depan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Aplikasinya gampang. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau masih pacaran saya akan ngomong putus. Kalau relasimu toksik, pacaran, cut. Putus, segera putus. Kalau udah nikah, tentu saya tidak akan ngomong cerai. Tapi keluar, pisahkan, cari pertolongan. Selamatkan dirimu dulu, baru kemudian balik selamatin juga pasanganmu. Kalau circle-mu, ini lagi gak ngomongin pernikahan lagi, circle-mu di tempat kerja, circle-mu di tempat kampus, circle-mu di masyarakat, geng sepedaan, geng jogging, geng apapun itu. Kalau toksik, tinggalkan, keluar, pisahkanlah dirimu. Kenapa? Karena kau akan teracuni. Ingat yang tadi ya, pergaulan yang buruk bukan hanya merusakkan kebiasaan yang baik, tapi dia juga menularkan hal yang buruk juga. Saya balik ke konteks pernikahan atau konteks relasi. Apa yang Keller ngomong tadi. Kalau kita dalam pernikahan atau dalam relasi kita berharap untuk kebahagiaan, bahkan relasi bergereja, pelayanan, rapat, organisasi, majelisan, engkau berharap menemukan kebahagiaan di sana, engkau akan kecewa. Kenapa? Sekali lagi, ini dua manusia atau banyak beberapa manusia berdosa yang ngumpul. Berdosa sama berdosa ngumpul, pasti problem, pasti masalah. Ingat Adam dan Hawa, ketika mereka makan buah terlarang itu dan mereka jatuh dalam dosa, Tuhan nanya ke Adam, Adam kenapa engkau makan buah itu? Adam apa jawabnya? Tuhan, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dia nyalahin loh. Dan kita udah tahu definisi tadi kasih tadi. Ini nyalahin, ini toksik, ini bukan kasih. Sejak kejatuhan dalam dosa, Kain dan Habel membunuh. Toksik itu merusak. Kebencian itu akhirnya berakar dan bertambah-tambah dampaknya. Saudaraku, mari datang dalam kasih Kristus. Kita disadarkan pada akhirnya satu-satunya kasih yang sejati itu hanya dalam Kristus. Mungkin kita bisa ngomong, loh Yesus mah enak, Yesus gak ngalami apa yang saya alami. Pressure-nya beda. Pertanyaannya apakah seperti itu? Apakah benar jalannya Yesus juga baik-baik saja? Lingkungan sekitar Yesus ada lingkungan yang penuh dengan kasih. Atau juga ada juga masyarakat yang toksik di sekitar Yesus. Bapak Ibu Saudara, tentu di Panakukang sering diomong isu berhala gitu kan. Saya coba deketin dari isu berhala. Kalau Yesus itu adalah orang pribadi yang punya isu berhala, power atau yang mirip dengan itu kontrol, relate, power dan kuasa dan kontrol. Ketika Yesus dihina, apa balasnya Yesus? Ketika Yesus dicaci, apa balasnya Yesus? Kasih atau toksik? Kalau ngomongin Yesus adalah pribadi yang bergumul dengan berhala pengakuan, penerimaan, kenyamanan. Ketika Yesus disalahpahami, apa balasnya Yesus? Ketika Yesus ditolak, kita tahu cerita itu. Bukan hanya dari kota kelahirannya dia ditolak.
tapi oleh dunia pun dia ditolak sampai akhirnya dia disalibkan. Apa balasnya Yesus? Kasih atau toksik? Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kalau respon Yesus adalah toksik, lu gak tahu gue siapa ya? Kurang ngajar semua ini bla 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 bla. Turun nih dari salib nih, buktikan nih. Enggak kan? Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka buat. Berapa banyak kita baca di kisah-kisah Alkitab, ketika Yesus disalahpahami sampai dicaci, direndahkan, dia meresponnya pun tetap dengan baik. Dan terakhir perjalanan panjang itu berlanjut sampai ke kayu salib. Makanya diomong, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kalau kita ngerti definisi kasih tadi, akhirnya berpuncak, gak ada kasih yang lebih gede lagi ketika berikan nyawanya. Saudaraku, setiap kita di tempat ini bergumul dengan isu toxic relationship. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu Saudara ada yang terikat dengan toxic relationship ini enggak. Entah di tempat kerja, kampus, pacaran, mungkin anak muda sih nggak tahu banyak tapi ada, mungkin nanti yang lebih banyak. Perintah Tuhan, putusin, cut off. Kalau itu relasimu dengan pasanganmu yang sah di dalam Tuhan, suamimu, istrimu, keluar cari pertolongan, kembali selamatkan dia juga. Tapi jangan berdiam diri. Problemnya Bapak Ibu Saudara, yang gak gampang adalah ketika kita berada dalam kondisi yang toksik, biasanya gak mudah diomong. Kenapa? Ya karena kita sudah terikat dalam kondisi yang toksik itu. Kita sudah teracuni, kita sudah ketagihan. Kalau pasanganmu KDRT, apakah kita bisa melihat KDRT itu sebuah kejahatan? Belum tentu. Kita nggak akan berani meninggalkan pasangan kita dan lebih memilih Tuhan. Karena memang dalam keseharian kita sudah menerima KDRT itu. Ketika pasanganmu, saya ngomong ke anak-anak muda punya pacar, ketika pasanganmu posesif, larang ini dan itu, sampai satu titik mereka akan melihat bahwa ternyata dilarang ini dan itu adalah bentuk kasih sayang loh. Mereka nggak lagi merasakan itu sebagai gangguan. Nggak boleh pelayanan, atau pulang gereja harus langsung pulang, jangan kumpul sama teman-teman gereja. Dia akan melihat itu sebagai bentuk kasihnya pacarnya loh. Dan akhirnya dia lebih pilih itu. Kenapa? Karena sekali lagi sudah teracuni. Untuk ngomong itu racun pada orang yang belum teracuni, gampang. Tapi ketika untuk ngomong itu racun pada orang yang sudah teracuni, gak mudah. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau di antara kita saat ini ada yang sedang bergumul akan hal ini, dorongan saya cuma satu. Nempel sama Yesus. Yang bisa menyadarkan Bapak Ibu Saudara, kita sedang teracuni bukan saya di tempat ini, bukan para hamba Tuhan, para diaken. Hanya kasih Kristus, hanya kebenaran Kristus yang terlalu indah itu, yang akan menyingkapkan apa yang abu-abu menjadi clear, hitam atau putih. Hanya kebenaran firman. Kalau kita sedang berada dalam satu relasi yang toksik dan kita tidak sedang berelasi dengan Tuhan, bagi saya sih gak ada harapannya. Kita akan menikmati toxic relationship itu. Karena memang ini yang paling indah. Tetapi ketika kita dihadapkan pada kebenaran yang jauh lebih indah, maka seharusnya hati kita akan gelisah. Ada yang gak beres. Dalam persiapan firman Tuhan ini ada satu sharing yang akan saya bagikan. Anak pemuda saya, ada yang dekat dengan pasangannya, pacaran, masihan, dekat sekali. Dan mereka melakukan hubungan seksual, tidak sampai intercourse, tapi sudah sampai petting, grepe-grepe gitu. Saudaraku,
ketika saya persiapan materi ini, kemarin malam dia cerita sama saya cut off. Saya cut off. Hancur nggak dia? Hancur. Sedih. Kehilangan dong. Punya pacar yang tiap hari ketemu, ya kan? Yang beliin ini itu, yang kasih perhatian ini dan itu, yang bisa dipegang gandengan minimal, jalan ke mall. Tetapi ketika apa yang dikerjakan ini nggak sesuai dengan kebenaran firman, bersyukurnya dia masih dengar kebenaran firman, dia ada kegelisahan hati, dia cut off. Tuhan begitu mengasihi dia sehingga Tuhan bersuara terus, akhirnya dia cut off. Hari ini, pagi ini saya percaya dia masih hancur, sama seperti terakhir malam kemarin saya kontak dia. Tetapi saya percaya, kasih Tuhan itu jauh lebih daripada sanggup untuk memulihkan. Gak mungkin kalau gak luka, pasti kehilangan. Tapi sekali lagi kasih Tuhan jauh lebih daripada indah untuk memulihkan. Dan setiap kita sudah punya pengalaman itu, bukan? Bagaimana kita yang alami cut off itu, akhirnya kita alami pemulihan dari Tuhan. Saudaraku, kalau di antara kita ada yang sedang bergumul, datang pada Tuhan. Dan kalau Tuhan akhirnya bilang cut off, yuk berani. Karena kalau enggak makin toksik, kita makin teracuni. Kita enggak bisa lagi bedakan mana yang benar dan yang salah. Dan berita buruknya, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, bukan? Kalau kita udah di dalam Kristus, Dia akan terus kejar kita. Dia akan terus paksa kita untuk cut off. Dan saudara tahu, kalau kita baru berani cut off-nya nanti, ketika relasi kita udah makin toksik, kita makin nempel dengan dunia, apa yang terjadi? Ya makin sakit, ya makin hancur. Tapi akan tetap terjadi enggak? Fase itu akan terjadi enggak? Saya katakan terjadi. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia akan rebut kita, apapun caranya. Kayu salib aja dia tempuh kok. Dia korbankan nyawanya untuk merebut kita. Mari kita bersatu dalam doa.